Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak yang membasahi lisan kita ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah memilih kita di atas keimanan di tengah banyaknya kekafiran, yang telah memberikan kesempatan kepada kita hidup di hari yang terbaik, di hari Jumat, di tengah banyaknya orang-orang yang dimatikan oleh Allah. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk ruku dan sujud, bisa duduk bermajelis ilmu di tengah banyaknya terpancar menyebar dari kejahilan-kejahilan disebabkan ketiadaan ilmu pada suatu kampung. Kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita kajikan, yaitu kitab Mi'atul Mufsidatil fil Ukhuwati, 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Dan alhamdulillah kita sudah ke kaidah yang ke-41, yaitu diantara sebab yang merusak persaudaraan raf'us sauti alaih, seseorang mengangkat suara di atas saudaranya. Apalagi ini cuma mengangkat suara, apalagi pun marah-marah kita tidak lekan. Ini lebih dahsyat, bisa merusak hati saudara kita, yang akhirnya terjadi perselisihan. Bukan hanya perselisihan, terkadang perkelahian, terkadang saling berbunuhan. Apalagi kalau yang kita angkat suara kita di atas orang yang dipandang, orang yang dilihat, orang yang dituakan, maka ini di antara bahaya. Maka dari itu kata para ulama, al-kiramu bainal asgharain, kemuliaan itu ada pada dua sesuatu yang kecil, al-lisan wal qalb. Kemuliaan seseorang itu ada pada dua sesuatu yang kecil, yaitu pada lisannya dan hatinya. Maka seseorang yang mulia ketika dia mampu menempatkan pada tempat-tempat mulia pada lisannya, dia tempatkan di tempat-tempat mulia dengan cara dia berzikir, dia berdoa, dia membaca Al-Quran, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, atau dia diam saja. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya seseorang berbicara yang baik atau dia diam saja. Karena seorang alim mengatakan diam itu emas, tapi berbicara yang baik adalah mutiara. Itulah kehidupan seorang mukmin. Entah dia berbicara yang baik, yang memberikan petunjuk kepada saudaranya, yang menyenangkan hatinya, yang memberikan cahaya dalam kegelapan, dalam solusi-solusi masalahnya, atau dia diam saja, bertafakkur, bertadabbur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kata Syekh, at-ta'akkur fil kalam, yang ke-42 yang bisa merusak persaudaraan, terlalu memfasih-fasihkan ucapan di atas saudaranya. Mungkin bahasanya dia orang-orang yang berpendidikan, saudaranya mungkin rakyat jelata, sehingga dia memberikan bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa kuliah, atau bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Itu juga di antara hal yang merusak persaudaraan. Mungkin saudara kita yang tidak paham ucapan kita mengatakan mana-mana jauh. Akhirnya ketika dia bicara begitu di hadapan kita, itu bisa merusak persaudaraan. Kemudian yang merusak persaudaraan, kata Syekh, al-ghilzatu bil kalam. Seseorang terlalu berat, terlalu keras dalam berucap. Mungkin suatu kalimat, ada orang kalau kita dengan berucap keras baru mengerti. Tapi ada juga manusia, jangan dibegitukan semua. Ada orang kalau kita berbicara yang agak berat, mungkin itu bisa memberatkan juga hatinya, sehingga dia menjauh dari kita, sehingga muncul perselisihan di antara saudara. Maka hendaknya seorang al-hikmah, orang yang cerdas, menempatkan
siapa dia berbicara tegas, keras, dan dengan siapa dia berbicara lemah lembut. Kalau orang-orang munafik, ya boleh Nabi berbicara dengan keras. Dan memang Allah perintahkan kita berbicara dengan orang-orang munafik, berikan kalimat-kalimat yang tegas, kalimat-kalimat yang mempengaruhi hatinya. Mengapa? Karena memang Allah pertegas ucapan di atas mereka. Kemudian kata saya, di antara yang merusak persaudaraan adalah al-khamsar, terlalu banyak bicara. Ini juga bisa merusak. Kalau kita berbicara sesuai kadar saja, kecuali kalau kita berdakwah, kecuali kalau kita mengajar, memang banyak perlu penjelasan, perlu ulasan. Maka dari itu ucapan yang baik itu seperti mutiara yang keluar-keluar. Tentu kalau orang banyak mutiaranya lebih senang. Tapi kalau tidak bisa berucap yang baik, mendiam. Kemudian di antara yang merusak adalah al-istithar bil hadis. Terlalu mempengaruhi, menyinggung, sehingga memberikan pengaruh pada hati saudaranya ketika berucap. Mungkin kalimat-kalimat yang pedas, kalimat-kalimat yang menjadikan hati saudaranya sakit, sehingga di antara dia dan saudaranya hingga terjadi perselisihan. Dan ini, menjaga lisan ini sangat penting. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya tentang ayyul muslimina afdal. Ya Rasulullah, siapakah seorang muslim yang paling terbaik di antara kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik di antara kalian, siapa yang saudaranya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kemudian kalau kita tidak menjaga lisan, ketahuilah bahwa sebab lisan dan kemaluan di antara sebab yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, hadisnya dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilan nasil jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Ya Rasulullah, apakah yang lebih banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan dan akhlak yang baik. Kemudian ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Ya Rasulullah, apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-famu wal faraj, yaitu mulut, lisan, dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu karena dia tidak menjaga mulutnya, menjaga lisannya, dan dia tidak menjaga kemaluannya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga mulut kita dengan berbicara yang baik, dan semoga kita seluruhnya dijaga oleh Allah dan menyakiti hati saudara kita. Dan ketahuilah sebagaimana nasihat para ulama, bahwasanya kemuliaan al-kiram bainal asgharain, kemuliaan seseorang diukur pada dua sesuatu yang kecil pada badannya, yaitu pada lisan dan hatinya. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita seluruh dan memberikan peringatan agar kita menjaga lisan kita. Dan kalau memang sudah terjadi banyak dari lisan kita yang menyakitkan hati saudara kita, hendaknya kita meminta maaf dan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dihindarkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Innahu waliyyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.